penundaan kewajiban bayar utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur. Menimbang selanjutnya pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tentang Keparitan dan PKPU menentukan bahwa kreditur yang memperkirakan bahwa debitur dapat melanjutkan bayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat tagih dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban bayar utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada krediturnya. Menimbang kemudian pasal 8 dan 4 Undang-Undang 37 tentang Keparitan dan PKPU menentukan bahwa permohonan pernyataan valid harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan valid sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 telah terpenuhi. Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 dan 4 Undang-Undang 37 tentang Keparitan dan PKPU juga menjadi syarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan kewajiban bayar utang atau PKPU oleh karena adanya PKPU dapat berakibat terjadinya kevalidan. Menimbang bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 222(1), pasal 222 ayat 3 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Keparitan dan PKPU sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya permohonan penetapan penundaan kewajiban bayar utang atau PKPU, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Termohon PKPU mempunyai utang kepada pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat tagih. 2. Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari satu kreditur. 3. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. 4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Menimbang bahwa hubungan dengan syarat-syarat dapat dikabulkannya suatu permohonan penetapan penundaan kewajiban bayar utang atau PKPU sebagaimana tersebut di atas dalam hubungannya dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon PKPU dan jawaban para termohon PKPU, majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa sebagaimana disebut dalam permohonannya, para pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa para termohon PKPU mempunyai utang kepada para pemohon PKPU, yaitu 1. Utang kepada pemohon PKPU 1 berdasarkan 1 poin EDC cash sebanyak 284.419, saldo resipindo sebanyak 107.223.966, maka para termohon PKPU memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejumlah 4.373.508.966 rupiah. 2. Utang kepada termohon PKPU pemohon PKPU 2 berdasarkan koin edisi sebanyak 26, edisi cash sebanyak 168.827, maka para termohon PKPU memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejumlah 2.533.935.000 rupiah. Menimbang atas dalil para pemohon PKPU yang menyatakan bahwa termohon PKPU mempunyai utang kepada para termohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana di atas, selanjutnya para pemohon PKPU menyatakan oleh karena para termohon PKPU telah disumasi namun tidak bersedia membayar utangnya, maka para pemohon PKPU memohon agar para termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban bayar utang atau PKPU. Menimbang bahwa dalam permohonannya para pemohon PKPU mendalilkan bahwa hubungan hukum antara para pemohon PKPU dan para PKPU
sehingga menimbulkan adanya hutang tersebut adalah sebagai berikut. Ini dianggap dibacakan dengan mengutip sebagaimana dalam permohonan pemohon. 1. Hubungan hukum antara pemohon PKPU 1 dengan termohon PKPU dianggap dibacakan. 2. Hubungan hukum antara pemohon PKPU 2 dengan termohon PKPU dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dalil adanya hubungan hukum antara para pemohon PKPU dengan para termohon PKPU sehingga timbul adanya hutang para termohon PKPU kepada para pemohon PKPU sebagaimana di atas, para termohon PKPU memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana dalam permohonan hubungan hukum antara para pemohon PKPU dengan para termohon PKPU adalah para pemohon PKPU sebagai member atau anggota pada EDC Cash sehingga para pemohon PKPU memiliki akun EDC Cash atau Edinar Coin Cash pada aplikasi wallet digital yang memungkinkan para pemohon PKPU untuk suatu saat mencairkan koin EDC Cash tersebut pada marketplace yang bernama Besipindo. Bahwa dalam kedudukan sebagai member, maka para pemohon PKPU bukanlah kedudukan yang dapat dipersamakan dengan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur. Bahwa transaksi oleh para pemohon PKPU selaku pemilik akun dapat dilakukan secara bebas dan mandiri yang dilakukan by system, bukan ditentukan apalagi dikendalikan sendiri oleh para termohon PKPU. Bahwa suatu perusahaan aplikasi wallet digital dapat melakukan transaksi secara maya atau digital yang berjalan dalam suatu format sistem tertentu di mana keuntungan dan kerugiannya tidak ditentukan secara sederhana, layaknya transaksi pinjam meminjam uang secara online atau transaksi umum lainnya. Bahwa ketidakmampuan para pemohon PKPU untuk mencairkan atau melakukan transaksi jual beli kepada sesama pemilik akun pada marketplace Besipindo tidak dapat dijadikan dasar para pemohon PKPU untuk mengartikan hal tersebut sebagai hutang sebagaimana pasal 1 angka 6 Undang-Undang 37 tentang Kebalikan dan PKPU. Bahwa termohon PKPU 1 PT Kripto Prima Sejahtera bukanlah suatu badan hukum yang menjalankan dan memiliki akun EDC Cash dan bukan pemilik aplikasi wallet digital, serta juga tidak terdaftar dalam pada administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa termohon PKPU 2 Abdul Rahman Yusuf adalah member atau anggota dari EDC Cash dan bukanlah pihak yang memiliki atau CEO dari termohon PKPU 1 PT Kripto Prima Sejahtera. Bahwa para pemohon PKPU adalah merupakan salah satu pihak yang ikut melaporkan termohon PKPU 2 ke Barreskrim Mabes Polri dan terhadap laporan tersebut Barreskrim Mabes Polri telah melakukan press release sebelum permohonan PKPU ini diajukan. Menimbang berdasarkan pokok-pokok sanggahan sebagaimana di atas, para termohon PKPU menyatakan beralasan hukum apabila permohonan para pemohon PKPU dinyatakan ditolak. Menimbang terkait dengan hubungan hukum antara para pemohon PKPU dengan para termohon PKPU, para pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa para pemohon PKPU telah menjadi member dan memiliki akun EDC Cash atau Edinar Coin Cash yang terdaftar di platform mining EDC Cash atau perusahaan aplikasi wallet digital milik termohon PKPU 1, di mana perusahaan tersebut dikelola oleh termohon PKPU 2 yang merupakan CEO dari termohon PKPU 1. Menimbang menurut para pemohon PKPU untuk memulai investasi koin digital EDC Cash, termohon PKPU dan termohon PKPU 2 memiliki aturan yaitu adanya kewajiban pendaftaran sebagai member dari EDC Cash. Pemohon PKPU pada sekitar tahun 2000, pemohon PKPU 1 pada sekitar tahun 2018 dan pemohon PKPU 2 pada sekitar tahun 2017 telah melakukan pendaftaran sebagai member pada termohon PKPU 2 dengan melakukan penyetoran uang tunai masing-masing sebesar 5 juta rupiah dan termohon PKPU melakukan konversi
pembayaran dengan rincian sebagai berikut. Uang sebesar 4 juta rupiah untuk biaya starter koin sebesar 200 koin, uang sebesar 700 juta rupiah sebagai biaya sponsor, dan uang sebesar 300 ribu untuk biaya sewa alat penambang atau mode e-coin. Menimbang atas dalil adanya hubungan hukum antara para pemohon PKP dengan para termohon PKP tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulannya, para pemohon PKP telah mengajukan bukti-bukti surat transfer dari Bank BRI dan Bank Mandiri ke rekening Bank BCA Abdul Rahman Yusuf atau termohon PKP 2, yang menurut para pemohon PKP sebagai bukti transfer uang pembelian koin, yaitu untuk pemohon PKP 1 Nijia Sari SE bukti transfer dari Bank BRI ke Bank BCA Abdul Rahman Yusuf bagaimana bukti surat P16, P17, P18 dan P19. Untuk pemohon PKP 2 Teguh Santoso bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bank BCA Abdul Rahman Yusuf bagaimana bukti surat P23, P24, P25, P26, P7, P8, P9, P20, P11, P12, P13, P14 dan P15. Menimbang bahwa dari bukti surat yang didalilkan oleh para pemohon PKPU merupakan bukti adanya hubungan hukum antara para pemohon PKPU dengan para termohon PKPU tersebut, majelis menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya berupa bukti adanya transfer uang untuk pembelian koin dan tidak menjelaskan hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban di antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para termohon PKPU, sehingga didalilkan oleh para pemohon PKPU menimbulkan adanya hutang dari para termohon PKPU kepada para pemohon PKPU. Menimbang bahwa demikian juga bukti-bukti surat lainnya, yaitu bukti surat P11, P12, P13 dan P14 berupa surat-surat somasi, P15 dan P21 berupa aplikasi akun Epicash, bukti surat P22 berupa printout chattingan transaksi, dan bukti surat P121 berupa printout harga jual koin Epicash. Bukti-bukti surat tersebut juga tidak menunjukkan adanya kejelasan hubungan hukum antara para pemohon PKPU dengan para termohon PKPU. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut atas, majelis berpendirian bahwa dalil para pemohon PKPU yang menyatakan adanya hubungan hukum antara para pemohon PKPU dengan para termohon PKPU menurut majelis masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Menimbang bahwa demikian juga terkait dengan dalil-dalil para pemohon PKPU yang dibantah oleh para termohon PKPU, yaitu bahwa termohon PKPU 1 PT Kripto Prima Sejahtera bukanlah suatu badan hukum yang menjalankan dan memiliki akun Epicash dan bukan pemilik aplikasi wallet digital, serta juga tidak terdaftar dalam pada administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM, dan bahwa termohon PKPU 2 Abdul Rahman Yusuf adalah member atau anggota dari Epicash dan bukanlah dia yang memiliki CO dari termohon PKPU 1 PT Kripto Prima Sejahtera. Oleh karena tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa termohon PKPU 1 atau PT Kripto Prima Sejahtera adalah merupakan badan hukum yang menjalankan memiliki akun Epicash dan telah terdaftar pada administrasi hukum Kementerian Hukum dan HAM, serta tidak ada bukti bahwa termohon PKPU 2 Abdul Rahman Yusuf adalah CEO dari termohon PKPU 1 atau PT Kripto Sejahtera. Maka mengenai hal tersebut menurut majelis juga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan. Menimbang bahwa selain didalilkan oleh para termohon PKPU, pada pokoknya para termohon PKPU menolak atau tidak mengakui dalil para pemohon PKPU yang menyatakan bahwa para termohon PKPU mempunyai hutang kepada para pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan beberapa ditarik dengan dalil bahwa ketidakmampuan para pemohon PKPU untuk mencairkan atau melakukan transaksi jual beli kepada sama pemilik akun
pada marketplace Recipindo tidak dapat dijadikan dasar para pemohon PKPU untuk mengartikan hal tersebut sebagai utang, bagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tentang Keparitan dan PKPU. Menimbang bahwa majelis pendapat dengan dalil para termohon PKPU tersebut bahwa ketidakmampuan para pemohon PKPU untuk mencairkan atau melakukan transaksi jual beli kepada semua pemilik akun pada marketplace Recipindo tidak dapat dijadikan dasar para pemohon PKPU untuk mengartikan hal tersebut sebagai utang, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tentang Keparitan dan PKPU. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena hubungan hukum terkait adanya utang antara para pemohon PKPU dengan para termohon PKPU masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan tentang status badan hukum termohon PKPU 1 PT Kripto Prima Sejahtera serta kedudukan termohon PKPU 2 Abdurrahman Sur yang didalilkan sebagai CO dari termohon PKPU 1 masih belum jelas sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan dalil adanya utang para termohon PKPU kepada para pemohon PKPU tidak diakui oleh para termohon PKPU, serta menurut majelis dalil ketidakmampuan para pemohon PKPU untuk mencairkan atau melakukan transaksi jual beli kepada sama pemilik akun pada marketplace begitu tidak dapat dijadikan dasar para pemohon PKPU untuk mengartikan hal sebagai utang, maka para pemohon PKPU belum bisa membuktikan adanya utang para termohon PKPU kepada para pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menimbang bahwa pasal 1 angka 6 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tentang Keparitan dan PKPU menentukan sebagai berikut. Pasal 1 angka 6, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingent yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi diberi hak kepada debitur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Penjelasan pasal 21 yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Menimbang demikian juga berdasarkan pertimbangan tersebut atas, oleh karena para pemohon PKPU belum dapat membuktikan adanya utang para termohon PKPU kepada para pemohon PKPU, yaitu pemohon PKPU 1 Wijiasari SC dan pemohon PKPU 2 Teguh Santoso, maka terkait dengan syarat PKPU termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 kreditor juga belum bisa dibuktikan. Menimbang oleh karena para pemohon PKPU belum bisa membuktikan adanya utang para termohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat tagih dan belum bisa membuktikan bahwa termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 kreditor, maka fakta dan keadaan perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Menimbang bahwa sehubungan dengan syarat terhadap fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana disebutkan dalam penjelasan pasal 84 Undang-Undang Nomor 37 tentang Keparitan dan PKPU, bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti sederhana adalah adanya fakta 2 atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Menimbang selain oleh karena dalil-dalil permohonan para pemohon PKPU masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga fakta dan keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, majelis perlu menyampaikan adanya pengetahuan yang telah diketahui oleh umum dan juga telah disampaikan oleh para termohon PKPU dalam jawabannya terhadap termohon PKPU 2 dalam hubungannya dengan masalah investasi kripto saat diajukan permohonan ini sedang dalam proses perkara pidana di Barreskrim Mabes Polri, sehingga hari ini dipertegas bahwa keadaan perkara ini tidaklah sederhana. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena para pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat tagih, dan juga tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, maka permohonan pemohon PKPU
tidak memenuhi ketentuan pasal 220 ayat 2 ayat 3, pasal 84 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 berkaitan keparitan dan PKPU, sehingga permohonan para pemohon PKPU dalam perkara ini tidak cukup alasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak. Demikian oleh karena permohonan para pemohon PKPU tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak, maka bukti surat para pemohon PKPU lainnya serta penunjukan hakim pengawas dan pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Demikian oleh karena permohonan para pemohon PKPU ditolak, maka kepada para pemohon PKPU secara bersama-sama dibebankan untuk bayar perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 junto pasal 222 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 3, pasal 22 ayat 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 berupa tentang keparitan dan penundaan kewajiban harta serta ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili 1. Menolak permohonan penundaan kewajiban bayar hutang atau PKPU yang diajukan oleh para pemohon PKPU Wijaya Sari SC dan Teguh Santoso. 2. Menghukum para pemohon PKPU untuk bayar perkara sejumlah Rp10.190.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Besar pada hari ini Senin tanggal 21 Juni 2021. Oleh kami, saya Budin Sudri sebagai Ketua, Yusuf Pranowo SMA dan Dr. Susanti Arsi Bawani SMA masing-masing sebagai hakim nota. Putusan mana diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dampingi hakim-hakim nota dibantu Puji Sumartono SMA Panitra Pengerti, dihadiri kuasa para pemohon PKPU dan kuasa para pemohon PKPU. Ya, demikian ya putusan yang sudah kami bacakan. Saya kira tidak perlu kami jelaskan seperti yang sudah kami bacakan. Terhadap putusan ini perkara para pokoknya ini ditolak dengan pertimbangan sebagaimana yang kami bacakan. Sidang selesai dan